Widodo menyampaikan Indonesia menolak aksi kekerasan dan pembunuhan terhadap pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh. Perayaan kemerdekaan Indonesia ke-79 tahun akan digelar di Jakarta dan ibu kota Nusantara di Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Presiden terpilih Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Eropa dan bertemu sejumlah petinggi negara untuk membahas peningkatan kerjasama. Polda Jawa Timur mengungkap 3 terduga teroris yang ditangkap Densus 88 anti teror merupakan satu keluarga. Halo, selamat malam. Selamat malam Dewi. Selamat malam Tiara, juga pemirsa, senang sekali rasanya kami di akhir atau menyapa hari libur nantinya. Kami menghadirkan sejumlah informasi, tepatnya kalau tadi informasi headline yang sudah kita beritakan di mana salah satunya ini mengawali 17 Agustus di mana perayaan Agustus ini akan dilaksanakan di ibu kota IKN dan juga di Jakarta tepatnya. Ya, dan kemeriahan nantinya kita akan nantikan dan bagaimana bentuk persiapan yang dilakukan pemerintah dalam memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79 tahun. Selain itu yang menjadi sorotan adalah Presiden Joko Widodo yang kemudian menanggapi aksi kekerasan dan juga pembunuhan terhadap pemimpin politik Hamas. Nanti kita akan lihat tayangannya seperti apa. Dan juga ada berbagai peristiwa yang termasuk ada Polda Jawa Timur yang ini mengungkapkan dari 3 terduga teroris yang ditangkap ini merupakan satu keluarga. Dan informasi lainnya akan kami sampaikan bersama saya Dewi Madi. Dan saya Tiara Dianti, inilah Menyapa Malam selengkapnya. Kita awali informasi Menyapa Malam kali ini di mana pemerintah lewat Menteri Sekretaris Negara menyampaikan bahwa perayaan kemerdekaan Indonesia ke-79 tahun akan berlangsung di Jakarta dan juga ibu kota Nusantara. Kemerdekaan kali ini mengangkat tema Nusantara Baru Indonesia Maju. Hal itu diharapkan mampu menjadi semangat transisi di pemerintahan baru. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Pratikno menegaskan, jika bulan kemerdekaan tahun ini menjadi jauh lebih menyenangkan, mengingat penyelenggaraan kali ini diadakan di 2 kota, yakni Jakarta dan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Semangat yang digelorakan oleh pemerintah adalah masa transisi, di mana upacara yang digelar akan langsung diadakan di IKN dan sebagai Ibu Kota baru Indonesia, serta Jakarta, dan langsung dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Adapun dalam masa kemerdekaan ini, masyarakat diimbau untuk mengibarkan bendera merah putih selama Agustus 2024. Mensesnek tegaskan, jika bendera merah putih diharapkan dapat dikibarkan secara penuh di bulan Agustus. Pratikno juga menambahkan, seluruh contoh logo dan ornamen terkait HUT kemerdekaan dapat masyarakat ambil dari situs dan akun media sosial Sekretariat Negara. Pihaknya menambahkan jika pemerintah saat ini begitu fokus dengan acara kemerdekaan Republik Indonesia di 2 tempat sekaligus. Dengan semangat baru, Indonesia Maju diharapkan pemerintah mampu menjangkau seluruh pelosok masyarakat Indonesia hingga daerah terluar. Ini sekaligus menunjukkan transisi perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara dan sekaligus juga ini adalah transisi untuk keberlanjutan pemerintahan ke pemerintah yang baru nanti. Rangkaian bulan kemerdekaan pada tahun ini seperti tahun yang lalu akan dibuka dengan zikir dan doa kebangsaan yang diselenggarakan di Istana Merdeka nanti petang, dihadiri oleh para ulama dan pemimpin agama, diikuti oleh para peserta lebih dari 3.000 peserta. Setelah itu, seperti juga tahun-tahun sebelumnya, ada rangkaian kegiatan lain, upacara pengukuhan Paskibraka oleh Bapak Presiden, itu akan diselenggarakan di IKN. Dalam giat bulan kemerdekaan ini, pemerintah terus mengajak untuk melakukan kolaborasi dan siap menuju transisi Nusantara Indonesia yang lebih baik. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Nah, untuk perayaan kemerdekaan yang ke-79 tahun nanti akan diselenggarakan di dua kota, di Jakarta dan juga di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, di mana sejumlah persiapan ini kemudian dilakukan oleh pemerintah dengan mengangkat tema tadi Nusantara Baru Indonesia Maju. Karena ini akan menghadapi masa transisi dari pemerintahan Joko Widodo menuju ke Presiden Prabowo Subianto. Benar sekali, karena kalau kita lihat bahwa memang pembangunan dari sayap Garuda yang sudah dilakukan di IKN ini sendiri sudah terlihat, sudah terpasang lebih tepatnya. Kita akan menantikan bagaimana nanti perayaan yang akan dilakukan di dua kota yang besar ya, lebih tepatnya Tiara dan juga pemirsa. Dan informasi berikut ini masih dengan Heru Budi Hartono menyebut ada sedikitnya 2.000 tamu yang diundang ke Ibu Kota Nusantara dalam perayaan Hari Jadi Kemerdekaan Republik Indonesia. Undangan ini sangat terbatas mengingat pembangunan IKN yang masih belum rampung. Dalam rilis konferensi pers kepada awak media, Heru Budi Hartono, Kepala Sekretariat Presiden, menyampaikan jika saat ini IKN terus berbenah untuk menjadi ibu kota baru di masa transisi. Heru menyampaikan jika giat kemerdekaan Republik Indonesia yang diadakan di dua kota, Jakarta dan Ibu Kota Nusantara di Kabupaten Penajam Pasir, Provinsi Kalimantan Timur, akan dimaksimalkan dengan undangan yang terbatas. Dalam paparannya, Heru Budi tegaskan nantinya Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto akan berada di IKN Penajam Pasir. Sementara Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka akan berada di Jakarta. Disebutkan jika sedikitnya ada 2.000 tamu di IKN dan 3.000 tamu di Jakarta. Sementara menteri dan wakilnya akan dibagi di Jakarta dan di IKN. Dua tempat tata upacara militer berada di IKN, dimulai pukul 11 dan tentunya disesuaikan dengan waktu Jakarta adalah pukul 10. Apa yang akan dilakukan di Istana Jakarta adalah tambahan hiburan. Jadi nanti dikombinasikan, teman-teman bisa lihat di media antara Jakarta dengan IKN itu tetap menyambung dan waktunya semuanya bersamaan, tetapi nanti dimulai susunan acaranya itu 8.30. 8.30 itu mulai acara kegiatan hiburan. TUM nanti diambil alih pada pukul 11 atau pukul 10 waktu 00 waktu Jakarta. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyampaikan jika pemerintah belum bisa memfasilitasi jumlah tamu yang banyak, mengingat infrastruktur seperti hotel, lahan parkir, dan jalan yang masih terbatas. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Masih dengan informasi upacara di IKN di mana Menteri Sekretaris Negara Pratikno menjelaskan bahwa Megawati Soekarnoputri dan juga Susilo Bambang Yudhoyono akan diundang mengikuti upacara kemerdekaan di Ibu Kota Nusantara. Dirinya juga menjelaskan bahwa para mantan wakil presiden bakal ikut upacara dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Wakil Presiden terpilih di Istana Merdeka Jakarta. Saat menjawab pertanyaan awak media perihal mantan presiden seperti Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono yang akan diundang menghadiri upacara perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ke-79, Menteri Sekretaris Negara menyampaikan bahwa para mantan presiden akan diundang mengikuti perayaan kemerdekaan di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Sementara para mantan wakil presiden akan diundang ke Istana Merdeka. Jadi untuk mantan presiden, rencananya kami undang untuk upacara di IKN bersama dengan Bapak Presiden. Tentu saja kalau ada hal-hal yang menyulitkan, tentu saja kami juga terbuka kalau beliau-beliau juga tidak hadir di IKN tapi hadirnya di Jakarta. Jadi sementara rencananya begitu, sementara mantan Wakil Presiden diundangnya di Jakarta. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Masih terkait persiapan kemerdekaan Republik Indonesia, di mana jelang perayaan kemerdekaan Indonesia yang tinggal menghitung hari, pemerintah ini mengadakan konferensi pers untuk memaparkan sejumlah persiapan. Saat ditanya oleh awak media perihal siapa saja yang akan datang di Ibu Kota Nusantara, Kepala Sekretaris Presiden menyatakan akan mengutamakan tokoh masyarakat setempat. Terkait undangan siapa saja di KN, tentunya sesuai dengan tadi Pak Menteri sampaikan, kami utamakan dengan warga sekitar setempat dan tokoh-tokoh IKN. Tentunya nanti ada beberapa dari Jakarta, antara lain menteri terkait, dan itu sangat terbatas. Dan kami bersama dengan pemerintah setempat, baik itu Pak Gubernur, Pak Kapolda, Pak Pangdam, akan menyesuaikan siapa saja yang akan diundang, dan ini
sedang berlangsung listnya yang akan kami rekap. Terima kasih. Dan tentunya tambahan tadi di Plaza Seremoni, para pekerja dengan undangan terbatas juga kami undang. Ya, terima kasih. Kalau kita melihat untuk jumlah undangan antara tamu undangan di Ibu Kota Nusantara dan juga di Jakarta ini ada perbedaan. Kalau misalnya di Jakarta berdasarkan tayangan sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan. Sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan, Dewi. Ada sekitar 1.000 lebih yang mungkin lebih kali ya kalau kita melihat bahwa perayaan ini akan dilakukan di Jakarta. Karena melihat bahwa memang fasilitas yang ada ini memang lebih banyak di Jakarta lebih tepatnya. Namun kita berharap di IKN juga dapat berlangsung dengan baik dan juga dengan penuh kemeriahan lebih tepatnya. Dan informasi berikut ini masih dengan kemerdekaan Republik Indonesia, di mana perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 tahun akan digelar di Jakarta dan Ibu Kota Nusantara pada 17 Agustus 2024. Kepala Sekretariat Presiden menyatakan bahwa kirap bendera dari Jakarta menuju IKN akan berlangsung pada Sabtu 10 Agustus 2024 pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Baik Pak Menteri, terima kasih. Dan kami menjawab pertanyaan. Yang pertama adalah kirap bendera menuju dari Jakarta menuju IKN dimulai Sabtu 10 Agustus pukul 8. Jadi itu adalah dalam rangkaian 17 Agustus yang mana bendera saat ini berada di Jakarta, di Monas, akan dilakukan kirapnya menuju IKN. Dan nanti di tanggal 17 langsung disimpan di tanggal 10 itu, tanggal 17 nanti bendera tersebut akan dikibarkan pada saat tanggal 17 Agustus pukul 11.00. Terkait dengan kirap, siapa saja, kita mulai dari Monas menuju Halim, dan nanti ada kegiatan seremonial di Monas yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan langsung ke Halim, dan dari Halim terbang menuju Balikpapan. Dari Balikpapan menuju ke IKN, dan bendera termasuk teks proklamasi akan diinapkan di tempat yang sudah ditetapkan di Istana IKN. Adapun yang melakukan kirap adalah Paskibra di Paskibra 2023, dan tentunya ini sudah dilatih semuanya dan masyarakat bisa melihat pada tanggal tersebut. Rundown kami akan sampaikan per kegiatan, bisa diminta oleh protokol dari Sekretariat Presiden. Saya rasa itu jawabannya. Terima kasih. Dari cuplikan tersebut, kalau kita melihat bahwa di tanggal 10 Agustus nanti adalah kirap berlangsung dari Monas, kirap bendera yang berlangsung dari Monas, dan juga lanjut ke Bandara Halim Perdana Kusuma untuk mengkhususkan menyimpan bendera pusaka yang akan dibawa ke IKN. Dan informasi selanjutnya, pemirsa, di mana jelang perayaan kemerdekaan Republik Indonesia, sejumlah menteri buka suara terkait dengan persiapan yang dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya ini terkait dengan bandara di Ibu Kota Nusantara yang dinyatakan belum siap beroperasi oleh Mensesnek. Saat menjawab pertanyaan awak media, Mensesnek mengungkapkan bahwa bandara yang ada di Ibu Kota Nusantara belum siap beroperasi dan akan dijadikan sebagai Bandara Internasional Nusantara. Perihal bandara, jadi sampai sekarang belum bisa beroperasi. Kita nunggu namanya sudah. Ya, yang jelas menggunakan nama Nusantara. Nanti Pak Menhub akan mengumumkan secara spesifik. Jadi kira-kira rencananya adalah namanya Bandara Internasional Nusantara. Tapi sekali lagi bandara ini belum beroperasi. Selain Menteri PUPR menjelaskan bahwa bandara yang terletak di Ibu Kota Nusantara secara penggunaannya bukan hanya untuk VVIP saja, melainkan akan digunakan untuk umum ataupun komersial. Kayak yang disampaikan oleh juru bicara PU itu bukan VVIP-nya itu, jadi fungsi. Jadi nanti semua di Kemenhub. Jadi kok kesannya ini hanya untuk VVIP, saya kira enggak. Seperti yang beliau bilang tadi, itu nanti akan jadi Bandara Internasional Nusantara, mungkin begitu. Tapi itu komersial, untuk umum. Basuki juga menjelaskan bahwa semua terkait dengan Bandara Ibu Kota Nusantara menjadi kewenangan dari Kementerian Perhubungan. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi selanjutnya, Presiden Joko Widodo membantah proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara dikebut agar cepat selesai. Jokowi menjelaskan tahapan pembangunan IKN sesuai perencanaan pemerintah.
Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo di kawasan Istana Kepresidenan Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur pada Senin 29 Juli 2024. Jokowi membantah isu yang menyatakan bahwa proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara dikebut agar cepat selesai. Menurutnya tahapan pembangunan IKN sesuai perencanaan pemerintah. Kepala negara menilai bahwa pembangunan IKN merupakan pekerjaan besar yang bisa memakan waktu sekitar rentang 10 hingga 20 tahun. Pemerintah memang berkeinginan melaksanakan HUT ke-79 RI pada 17 Agustus 2024 nanti di IKN. Hal ini untuk memberikan semangat agar tahapan pembangunan IKN dilakukan sesuai perencanaan. Ini pekerjaan besar, menyangkut rentang waktu yang bisa 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Ini bukan pekerjaan hanya setahun, 2 tahun. Banyak berpikir kita ini ngejar-ngejar. Enggak, kita juga ngejar-ngejar pekerjaan itu sesuai dengan progres yang ada, sesuai dengan rencana-rencana yang ada, tahapan 1 apa, nanti tahapan 2 apa, sudah sesuai dengan itu. Sementara itu terkait kebocoran instalasi air minum IKN saat uji coba, Presiden menilai hal tersebut merupakan hal yang biasa yang terjadi di lapangan. Terlebih IKN merupakan proyek besar yang penyelesaiannya membutuhkan waktu puluhan tahun. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono menegaskan kesiapan sarana dan prasarana di Ibu Kota Nusantara terus dimaksimalkan. Utamanya dalam pembangunan jalur koneksivitas menuju Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Hal itu juga dilakukan mengingat perayaan kemerdekaan Indonesia akan digelar di Jakarta dan di IKN. Akses menuju Ibu Kota Nusantara di Kabupaten Penajam Pasar Utara, Provinsi Kalimantan Timur terus dikebut jelang perayaan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024 mendatang. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadi Mulyono menegaskan ada 2 jalur yang bisa diakses untuk menuju Ibu Kota Nusantara di Kabupaten Penajam Pasar. Adapun jalur tersebut bisa diakses melalui Kota Balikpapan, dalam hal ini Bandara Internasional Sepinggan, via Jalan Bebas Hambatan, atau jalur tol hingga Jalan Pulau Balang dengan jarak tempuh 90 menit yang beberapa saat lalu sudah ditinjau oleh Presiden Joko Widodo. Sementara itu ada akses lainnya melalui Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Adapun dalam jalur ini nantinya bisa diakses melalui exit tol kilometer 38 Balikpapan Samarinda via Jalan Samboja dengan jarak tempuh sekitar 150 menit. Tamu dari Jakarta, mohon maaf karena bandara kita yang di IKN masih kurang 300 meter lagi untuk 2.200. Targetnya kami waktu itu 2.200 meter sampai dengan 17 Agustus. Tapi karena kondisi hujan waktu yang lalu, sekarang ini 24 jam kita kawal dengan TMC. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono menambahkan, sejumlah jalan di kawasan inti pusat pemerintahan sudah berjalan 100% pengaspalan dengan luasan panjang 7 km. Di mana jalan sepanjang itu bisa digunakan untuk para tamu, termasuk Autonomous Rail Transport atau ORT, yang akan dikendalikan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kalau dari statement Basuki Hadi Mulyono tadi sudah menyampaikan bahwa di ibu kota ini terus dimaksimalkan, di mana juga kendalanya ini ada terkait dengan bandara yang belum siap karena curah hujan lebih tepatnya. Namun kalau misalnya kita mendengar pernyataan dari Presiden Joko Widodo yang menekankan bahwa jika memang ada sejumlah infrastruktur yang dinilai belum siap, ini tidak akan diburu-buru. Benar. Karena lagi-lagi untuk proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara ini sebenarnya memang tidak memang membutuhkan waktu lebih lama, tidak Dan masih berjalan. Dan gitu masih ya. berjalan. Kita akan menantikan nanti bagaimana pelaksanaan dari kemerdekaan Republik Indonesia yang diselenggarakan di 2 kota yaitu Jakarta dan juga Ibu Kota Nusantara. Nah, ini masih terkait dengan perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, di mana guna memeriahkan perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-79, Festival Merah Putih 2024 digelar selama 1 bulan selama Agustus 2024. Dalam acara pembukaan yang digelar di Makorem 061, Surya Kencana, Kota Bogor, Ketua Panitia Festival Merah Putih 2024, Hendrianto Librata ini menyatakan festival ini sebagai ajang memupuk nasionalisme dari Bogor untuk Indonesia. Selama 1 bulan penuh, Festival Merah Putih digelar di Kota Bogor, Jawa Barat. Agenda ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan peringatan HUT Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia. Event ini dihelat markas Korem 061 Surya Kencana di Jalan Merdeka, Kota Bogor, Jawa Barat.
Dengan mengusung tema Untuk Indonesiaku, festival ini dilandasi oleh semangat kebersamaan dalam keberagaman serta cinta tanah air demi persatuan bangsa. Acara ini juga dihadiri oleh penjabat Wali Kota Bogor, Danrem 061 Surya Kencana, Kapolresta Bogor Kota, Dandim 0606, Ketua DPRD, dan Lanut, dan Denpom 3 Siliwangi, Ketua MUI Kota Bogor, serta stakeholder lainnya. Ketua Panitia Festival Merah Putih Bogor, Hendrianto Liebrata mengatakan, Festival Merah Putih ini akan menyelenggarakan 16 kegiatan. Lewat kegiatan ini juga banyak tempat di Kota Bogor yang akan dihias dengan umbul-umbul merah putih. Kegiatan ini bertujuan untuk memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Harapannya kegiatan ini bisa terus menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air. Selain itu, ia juga menginginkan agar kegiatan ini bisa menginspirasi daerah lain untuk membuat kegiatan serupa. Sebab kegiatan yang sangat positif ini sangat bermanfaat bagi masyarakat dan negara. Tentunya yang sudah mendukung acara festival Merah Putih ini, mudah-mudahan festival Merah Putih ini dapat contoh kota-kota lain dari Kota Bogor ini sebagai contoh yang pertama yang diikuti oleh seluruh kota-kota di pelaksanaan Festival Merah Putih ini. Dan kami menghimbau pada seluruh stakeholder masyarakat di luar kepanitiaan juga untuk memasang sebisanya swadaya bendera merah putih ataupun umbul-umbul merah putih di sekitar lingkungannya. Tidak hanya di depan rumah, juga akan meriahkan agar Festival Merah Putih ini lebih teramplifikasi. Kemudian kepada teman-teman media, kami harapkan juga mungkin dalam bulan Agustus ini ramaikan dengan pemberitaan-pemberitaan mengenai event yang ada 13 berkaitan dengan Festival Merah Putih ini. Jadi kami mengharapkan itu himbauan kepada teman-teman media sebagai salah satu unsur dari Pentahelix. Tentunya kita harus saling mendukung, termasuk dari media. Kami akan memerintahkan juga kecamatan kelurahan untuk melakukan hal yang sama. Sementara itu, PJ Wali Kota Bogor Heri Antasari mengapresiasi Festival Merah Putih. Dirinya menuturkan tidak ada di kota atau daerah lain yang mengadakan kegiatan bulan Agustus semeriah dan sebesar Festival Merah Putih ini. Heri mengatakan, kegiatan yang digagas oleh Bogor Sahabat ini sangat bagus karena membawa pesan kebangsaan dengan tagline dari Bogor untuk Indonesia. Kegiatan ini diharapkan dapat memupuk semangat persatuan Indonesia, lantaran belasan kegiatan akan digelar dan didukung penuh oleh Pemkot Bogor. Dari Kota Bogor, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Kalau kita melihat Festival Merah Putih ini diselenggarakan 1 bulan penuh selama bulan Agustus 2024. Ini harapannya akan diselenggarakan juga di daerah-daerah lain. Ini bisa menjadi contoh untuk kemudian memeriahkan, memupuk rasa persatuan di bulan Agustus ini, Dewi. Mungkin ini sudah diresmikan kembali dan kita lihat bagaimana nanti berjalannya 1 bulan untuk melaksanakan perayaan 17 Agustus ini lebih tepatnya, Tiara. Dan pemirsa jangan kemana-mana, usaha jadi berikut kami akan hadir dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Menyapa Malam Sinpo TV. Makin mudah baca berita di aplikasi Sinpo ID. Pilih rubrik berita yang kamu suka seperti berita hukum, politik, peristiwa, budaya, olahraga, gaya hidup, dan berita dari kancah dunia. Selain itu, supaya nggak ketinggalan info update, kamu juga bisa cek laman utama berita terkini dan menyalakan notifikasi. Download aplikasi Sinpo ID sekarang juga. Informasi strategi ekonomi dan bisnis dengan host dan narasumber yang berpengalaman yang dikemas dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 16.00 hanya di Sinpo TV. Bersama saya, Roni Francis. Dan saya, Doni De Keizer. Saksikan program Beken, Bisnis Elit dan Keren hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID.
Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Sambut pagi hari dalam program Ngopi, obrol perkara ilmu bersama Ustadz Ahmad Haris dan Bunda Suri Susanti. Setiap hari pukul 5 pagi hanya di Sinpo TV. Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah kami sampaikan secara langsung dari tempat kejadian secara real time dalam program Breaking News Sinpo TV. Saksikan terus Breaking News Sinpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali kita kembali hadir menjumpai Anda dalam Menyapa Malam ini. Rangkuman informasi berkualitas siap temani Anda di malam hari. Sajian berita teraktual yang menjadi pembicaraan kami hadirkan ke layar kaca. Laporan dari berbagai peristiwa kami sajikan ke ruang informasi Anda. Kami hadirkan topik yang jadi sorotan dengan nuansa kekinian. Bangga sekali yang melihat sepak bola Indonesia akhirnya seperti itu. Selain main di Qatar, Presiden juga ikut nih ya, para menteri. Tapi bukan di Qatar. Ya, di Gorontalo. Ini di Gorontalo pada saat meninjau panen raya seperti itu, panen raya jagung di Provinsi Gorontalo. Dan kita berharap kok peristiwa-peristiwa seperti ini jauh-jauh lah ya, benar kan Andi ya. Karena mengerikan curanmor, terus kayak kejadian seperti tadi yang nggak kita duga, nggak kita sangka, yang kita jauh-jauhkan nih bisa saja menimpa gitu. Dan kita tetap harus berhati-hati pemirsa. Saya Andi Rezaldi, saya Chef Hakung. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam dan sampai jumpa. Saksikan selalu Menyapa Malam setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Sinpo TV. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Sinpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Salam jumpa pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Sepekan bersama saya Syem Hakung. Beragam informasi selama sepekan kami sajikan untuk Anda. Rangkuman berita yang menjadi sorotan media massa siap menemani akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta. Bersama saya Syem Hakung, kita jelang informasi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Sinpo TV kembali hadir pemirsa dengan berbagai informasi yang terjadi di parlemen selama satu pekan terakhir dalam program Warta Parlemen bersama saya, Andi Rezaldi. Dari ruang komisi hingga ruang sidang paripurna, sejumlah keputusan penting kerap kali diputuskan oleh para wakil rakyat di gedung Dewan. Agar tidak terlewatkan sejumlah peristiwa penting dan bersejarah dari gedung parlemen kami sajikan kepada pemirsa Sinpo TV dalam Warta Parlemen. Hadir setiap Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Anda masih menyaksikan Menyapa Malam dan kita lanjut informasi berikut ini di mana Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah negara Eropa. Kunjungan itu dilakukan guna memperkuat kerjasama di berbagai bidang. Adapun yang menjadi sorotan adalah kunjungan tersebut mencakup beberapa sosialisasi dan kerjasama strategis. Kerjasama tersebut meliputi bidang sekuritas siber, keamanan, perdagangan, pendidikan, hingga pariwisata.
Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan, upaya ini dilakukan mengingat Indonesia sebagai negara dengan padat karya yang tentu akan memfokuskan pada hasil dari produksi, termasuk hilirisasi yang saat ini terus dikebut oleh pemerintah terpilih. Di Prancis, isu yang diangkat bersama Presiden Emmanuel Macron, seperti Forum Dialog Dunia dan Keamanan, termasuk juga Olimpiade Paris yang sudah ada di depan mata. Sementara itu saat bertemu dengan Presiden Alexander Vučić, isu pembangunan ekonomi termasuk ekonomi hijau menjadi sorotan serius yang didiskusikan. Tidak hanya itu, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan juga menyampaikan hingga saat ini dan nanti ketika sudah dilantik, pihaknya berharap penguatan alutsista hingga kerjasama keamanan terus dilakukan lebih solid. Erdogan juga mengharapkan agar nanti ketika usai pelantikan, Prabowo tetap mau berkenan dan berkunjung ke Turki. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari informasi tadi kalau kita melihat bahwa kunjungan kerja Presiden terpilih Prabowo Subianto yang sebelumnya sudah berkunjung ke saudara kita ya, Putin, dan di mana juga ini ada informasi bahwa Presiden terpilih ini melakukan kunjungan kerja juga dimulai dari negara-negara Eropa yang melakukan kerjasama di berbagai bidang. Terutama ini terlihat bahwa dari Paris, Turki, dan juga Serbia, dan nanti akan berakhir di Rusia. Dan informasi lainnya akan kita nantikan ya, seperti apa bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Presiden terpilih kita ini karena membahas tentang pertahanan. Dan informasi berikut ini pemirsa, di mana Presiden Joko Widodo secara resmi membuka Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Karya Kreatif Indonesia 2024. Dalam sambutannya, Kepala Negara menegaskan pentingnya transformasi digital yang inklusif dan berkeadilan. Presiden Joko Widodo secara resmi membuka Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Karya Kreatif Indonesia 2024, serta meluncurkan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025-2030 di Jakarta pada Kamis 1 Agustus 2024. Dalam sambutannya, Kepala Negara menegaskan pentingnya transformasi digital yang inklusif dan berkeadilan, di mana Presiden ingin seluruh lapisan masyarakat di Indonesia mendapatkan akses, kesempatan, serta perlindungan yang sama. Selain itu, Kepala Negara menilai literasi keuangan di Indonesia cukup rendah, sehingga meminta kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia untuk meningkatkan perlindungan masyarakat di sektor ekonomi digital. Dalam kesempatan itu, Presiden juga menekankan pentingnya sistem perlindungan dan keamanan data konsumen. Literasi keuangan kita masih rendah, seingat saya kurang lebih 50%. Masyarakat masih rentan mengalami risiko penipuan dan kejahatan digital. Oleh sebab itu, siapkan sistem perlindungan konsumen, pastikan keamanan data konsumen. Jangan sampai rakyat kecil malah menjadi pihak yang dirugikan. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Presiden Joko Widodo merespon terkait pemimpin Hamas Ismail Haniyeh yang meninggal dalam serangan udara di ibu kota Iran, Tehran pada Rabu lalu. Di mana Kepala Negara juga menyatakan pembunuhan terhadap pimpinan Hamas tersebut merupakan bentuk kekerasan. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo usai membuka Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Karya Kreatif Indonesia 2024 di Jakarta pada Kamis 1 Agustus 2024. Jokowi menyebut pembunuhan terhadap pemimpin politik Hamas tersebut merupakan sebuah bentuk kekerasan yang tidak bisa ditoleransi. Kepala Negara menyatakan Indonesia mengecam aksi kekerasan dan pembunuhan terhadap Ismail Haniyeh. Ia pun menilai tidak hanya Indonesia, melainkan semua negara turut mengecam aksi tersebut. Sebuah kekerasan pembunuhan yang tidak bisa ditoleransi dan terjadi di wilayah kedaulatan Iran. Saya kira semua termasuk Indonesia mengecam keras kekerasan dan pembunuhan seperti itu. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kalau kita melihat di dua tayangan sebelumnya, di mana Presiden Joko Widodo ini secara resmi membuka Festival Ekonomi Keuangan Digital, di mana salah satu yang ditekankan oleh Presiden adalah di mana literasi keuangan Indonesia dinilai masih rendah, sehingga dalam kesempatan itu Presiden meminta OJK, kemudian juga Bank Indonesia untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen dari sisi ekonomi digital, Dewi. Benar sekali, kalau kita lihat juga ada statement dari Presiden atau Kepala Negara yang menolak aksi kekerasan yang dilakukan oleh pembunuhan terhadap Ismail Haniyeh. Karena kalau kita melihat ini bentuk kekerasan yang telah diucapkan seperti Kepala Negara kita, ini memang masih simpang siur, kan kita berharap kita juga turut berduka cita atas kepergian dari pimpinan dari Ismail Haniyeh ini. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa.
PT Pertamina melakukan uji coba pembelian bahan bakar minyak bersubsidi yakni Pertalite yang menggunakan QR Code. Meski sudah dilakukan uji coba pada beberapa kota, namun Pertamina mengaku masih menunggu arahan pemerintah untuk menerapkan penggunaan kode batang di Jakarta. Guna mengamankan kuota bahan bakar minyak bersubsidi, PT Pertamina Patraniaga menggunakan cara baru dengan pendataan kepada setiap masyarakat yang hendak membeli BBM bersubsidi seperti Pertalite. Nantinya pembelian Pertalite bagi pengguna roda 4 diharuskan menggunakan QR Code. Vice President Corporate Communication Pertamina, Fajar Joko Santoso mengatakan, penggunaan sistem QR Code sendiri dilakukan sebagai langkah pengamanan kuota BBM bersubsidi agar tepat sasaran. Gimana sih penerapannya nanti, Pak? Oke, jadi untuk Pertalite kan kita mengikuti kesuksesan solar ya. Solar kan sudah full 100% pakai QR dan itu juga terbukti efektif untuk menjaga kuota BBM subsidi. Nah, ini sekarang kita sedang melakukan sosialisasi pendataan juga untuk Pertalite dengan menggunakan QR Code. Jadi kita harapkan yaitu kan kita harus menjaga nih ya kuota BBM subsidi, jadi supaya ya masyarakat juga harusnya sih sudah mulai terbiasa, dan kita lihat dari beberapa uji coba yang tadi sudah disampaikan di beberapa kota, responsnya juga cukup positif, kemudian makin banyak juga yang daftar, dan nanti ya kita akan dorong terus, akan banyak lagi kota-kota lain yang mengikuti pendataan berupa QR Code ini. Meski sosialisasi dan uji coba telah dilakukan di berbagai kota, namun hal itu belum dilakukan di Jakarta. Fajar menyebut untuk Jakarta sendiri menunggu arahan dari pemerintah. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi berikut ini. Dalam rangka mengurangi emisi karbon dioksida, PT PLN Persero menggelar PT Electric Run 2024. Agenda ini akan digelar pada bulan Oktober dengan target mengurangi belasan ribu emisi karbon dengan hadiah fantastis. Sebagai wujud nyata komitmen PLN dalam mendukung transisi energi menuju net zero emission pada 2060, PLN menggelar PLN Electric Run 2024 yang akan digelar pada Oktober mendatang. Mengangkat tema Power Up Togetherness, agenda ini dibuka dengan kuota 6.000 pelari yang terdiri dari running community, running enthusiast, student, family, dan PLN employee. PLN Electric Run ini sudah digelar sejak tahun lalu dan berhasil mengurangi emisi karbon sebanyak 11.880 kg karbon dioksida. Sementara untuk tahun ini PLN menargetkan pengurangan emisi karbon sebesar 14.363 kg karbon dioksida dan menawarkan total hadiah podium sebesar 730 juta rupiah dengan hadiah spesial berupa mobil Wuling REV bagi pelari yang berhasil memecahkan rekor timing half marathon Indonesia. Selain itu juga terdapat lucky draw dan berbagai hadiah menarik lainnya. Sekretaris PT PLN Persero, Alois Wisnu Hardana menyebut bahwa PLN Electric Run ini menjadi bagian dari program kampanye dari PLN yang menyediakan energi yang lebih berkelanjutan, lebih ramah, serta lebih bersih. Electric Run ini juga kami melibatkan PASI, kemudian melibatkan Kompas, karena kami ingin penyelenggaraan yang tahun lalu kita lanjutkan tahun ini menjadi lebih sustainable, sehingga kemudian ini juga menjadi bagian dari program kampanye dari PLN bahwa kita ingin program dan menyediakan energi yang lebih berkelanjutan, lebih ramah, lebih bersih, dan ini adalah upaya kita untuk mewujudkan tujuan itu. Kira-kira itu. Dari Jakarta, Norma Semesta, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Dari informasi tadi kalau kita melihat bahwa memang suatu kegiatan yang sangat bermanfaat di mana untuk menuju net zero uji emisi ini kalau kita melihat bahwa kegiatan ini akan dilakukan nanti di bulan Oktober lebih tepatnya. Nah, jadi semakin pengen join di PLN Electric Run karena selain dapat hadiah fantastis, kita juga akan mampu menjadi salah satu yang menyumbangkan untuk mengurangi belasan ribu emisi karbon di Indonesia terutama, Dewi. Benar Dan sekali. tetaplah bersama kami karena usai jeda kami akan menghadirkan Sinpo International News Report. Tetaplah di Sinpo TV. Makin mudah baca berita di aplikasi Sinpo ID. Pilih rubrik berita yang kamu suka seperti berita hukum, politik, peristiwa, budaya, olahraga, gaya hidup, dan berita dari kancah dunia. Selain itu, supaya nggak ketinggalan info update, kamu juga bisa cek laman utama berita terkini dan menyalakan notifikasi. Download aplikasi Sinpo ID sekarang juga.
Informasi strategi ekonomi dan bisnis dengan host dan narasumber yang berpengalaman yang dikemas dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 16.00 hanya di Sinpo TV. Bersama saya, Roni Francis. Dan saya Doni De Keizer. Saksikan program Beken, Bisnis Elit dan Keren hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Sambut pagi hari dalam program Ngopi, obrol perkara ilmu bersama Ustadz Ahmad Haris dan Bunda Suri Susanti. Setiap hari pukul 5 pagi hanya di Sinpo TV. Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah kami sampaikan secara langsung dari tempat kejadian secara real time dalam program Breaking News Sinpo TV. Saksikan terus Breaking News Sinpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali kita kembali hadir menjumpai Anda dalam Menyapa Malam ini. Rangkuman informasi berkualitas siap temani Anda di malam hari. Sajian berita teraktual yang menjadi pembicaraan kami hadirkan ke layar kaca. Laporan dari berbagai peristiwa kami sajikan ke ruang informasi Anda. Kami hadirkan topik yang jadi sorotan dengan nuansa kekinian. Bangga sekali yang melihat sepak bola Indonesia akhirnya seperti itu. Selain main di Qatar, Presiden juga ikut nih ya, para menteri. Tapi bukan di Qatar. Ya, di Gorontalo. Ini di Gorontalo pada saat meninjau panen raya seperti itu, panen raya jagung di Provinsi Gorontalo. Dan kita berharap kok peristiwa-peristiwa seperti ini jauh-jauh lah ya, benar kan Andi ya. Karena mengerikan Curanmor, terus kayak kejadian seperti tadi yang nggak kita duga, nggak kita sangka, yang kita jauh-jauhkan nih bisa saja menimpa gitu. Dan kita tetap harus berhati-hati pemirsa. Saya Andi Rezaldi, saya Chef Hakung. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam dan sampai jumpa. Saksikan selalu Menyapa Malam setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Sinpo TV. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Sinpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Salam jumpa pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Sepekan bersama saya Syem Hakung. Beragam informasi selama sepekan kami sajikan untuk Anda. Rangkuman berita yang menjadi sorotan media massa siap menemani akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta. Bersama saya Syem Hakung, kita jelang informasi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Sinpo TV kembali hadir pemirsa dengan berbagai informasi yang terjadi di parlemen selama satu pekan terakhir dalam program Warta Parlemen bersama saya, Andi Rezaldi. Dari ruang komisi hingga ruang sidang paripurna, sejumlah keputusan penting kerap kali diputuskan oleh para wakil rakyat di gedung Dewan.
Agar tidak terlewatkan sejumlah peristiwa penting dan bersejarah dari gedung parlemen, kami sajikan kepada pemirsa Sinpo TV dalam Warta Parlemen. Hadir setiap Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. For 4:30 p.m. in Moscow, 8:30 p.m. in Jakarta, and 11:30 p.m. in Canberra. Good evening, ladies and gentlemen. You are watching Sinpo International News Report. This is Tiara Dianti, coming back for you. President of Russia Vladimir Putin had a conversation with President-elect Prabowo Subianto in their meeting in Moscow. President Putin said trade relations between the two countries are effective in boosting the joint economy amid various crises that occur. He said the meeting is expected to strengthen trade and economic cooperation between the two in the future. In a video recordings saying the closeness and familiarity of President Vladimir Putin and President-elect Prabowo Subianto, Prabowo's arrival to Moscow received a warm welcome by the Russian president to discuss bilateral relations between the two countries. In the conversation started by President Putin, he expressed praise and congratulations on the election of Prabowo as a president of Indonesia. He also praised the existence of Prabowo, who is known not only as a politician but also an Indonesian military figure. In the meeting, he hopes that the cooperative relationship between the two can continue to run as before, even much improve in the future. President Putin mentioned, although the West a pandemic for a long time, for 2 years, plus even that occur around Russia, as well as sanctions on trade restrictions, but didn't make Russian trade decline. It actually experienced a growth, including through trade cooperation between the two countries, which can support the economic of each country. Putin assessed that bilateral relations between the two countries are progressing both in the economic and development fields. Lastly, Putin added that he would increase the supply of their agricultural products and investigation in the field of energy, transportation, and infrastructure to Indonesia. Торгово-экономические связи в последнее время развиваются весьма успешно, несмотря на пандемию и на все события, которые происходят вокруг России и связаны с ней. Ограничения, все-таки у нас растет товарооборот, за последние годы он вырос в 2 раза. Это очень хорошая тенденция, и она продолжает нас радовать. Надеюсь, что ситуация сохранится. Мы выражаем также надежду на то, что подготовленный уже фактически к подписанию договор о зоне свободной торговли между Евразес. Mayus Direkara, Sinpo International News Report. President of the Republic of Indonesia, Joko Widodo, commented on the death of the supreme leader of the Gaza, Palestinian military Hamas, namely Ismail Haniyeh, in an attack in Tehran, Iran. This response was conveyed by him when speaking to the reporters at the Jakarta Convention Center on Thursday, 1st August 2024. The President of the Republic of Indonesia, Joko Widodo, strongly condemned the attack that occurred on the political leader of Hamas, Ismail Haniyeh, which was allegedly carried out by Israel for the attack carried out on last Wednesday. Haniyeh died as a result of an airstrike at his residence in Tehran when he was about to attend the inauguration of the new president of Iran, Masoud Pezeshkian. On the condition that occurred, Jokowi as a president of Indonesia gave his response. He said what was experienced by Haniyeh was an act of violence that could not be tolerated, especially seeing that the incident occurred in the sovereign territory of Iran. Jokowi assessed that at this time, the whole world, including Indonesia, condemned the act of violence and murder. Ya, itu sebuah kekerasan pembunuhan yang tidak bisa ditoleransi dan terjadi di wilayah kedaulatan Iran. Saya kira
semua, termasuk Indonesia mengecam keras kekerasan dan pembunuhan seperti itu. Maya Siregar, Sinpo International News Report. China's Ministry of Foreign Affairs spokesperson Lin Jian immediate to the international community to make a de-escalation or defuse the conflict in the Middle East during a press conference in Beijing on Thursday, August 1st, 2024. This was conveyed by him after the assassination on Hamas leader Ismail Haniyeh last Wednesday. China's Ministry of Foreign Affairs spokesperson Lin Jian called on the international community to immediately de-escalate in the Middle East or to reduce tension in the region. This call came after attacks in Beirut and Tehran. Lin Jian urged that foreign intervention in the region be avoided, a response to the assassination of Hamas political leader Ismail Haniyeh in Tehran. Lin Jian commented on the situation in the Middle East, particularly in Palestine. He expressed the hope that internal reconciliation in Palestine be quickly achieved, viewing it as a crucial step towards resolving the Palestinian conflict and attaining stability in the Middle East. Lin Jian assessed that the current situation in the Middle East is a very worrisome and present an opportunity for the international community to reduce tension and promote the escalation of the conflict. To address this conflict, China is showing its commitment to working with the conflicting parties to reach negotiations and peaceful solution to achieve permanent security in the Middle East. 我们坚决反对并谴责暗杀的行为，对这一事件可能导致地区局势进一步动荡深感忧虑。加沙应尽快实现全面永久停火，避免冲突对抗进一步升级。中方一贯支持巴勒斯坦内部和解，认为实现巴内部和解是推动解决巴勒斯坦问题、实现中东和平稳定的重要一步。中方对巴各派为达成北京宣言付出的努力表示赞赏，真诚期待巴各派在内部和解的基础上，早日实现巴独立建国。Maya Siregar, Sinpo International News Report. Hundreds of Palestine supporters faced a counter-demonstration staged by Israeli protesters during a rally in New York on Wednesday. The protesters gathered to demonstrate against former Israel Defense Forces spokesperson Jonathan Conricus, who was giving a speech in Midtown. Palestine supporters held portrait of the late Ismail Haniyeh while chanting and holding banners and sign reading "Free Gaza" and "Resist Colonial War Machine." Meanwhile, pro-Israel demonstrators gathered across the street holding Israeli flags and signs celebrating the death of Haniyeh and Hezbollah leader Fuad Shukr. Local police detained Sikh protesters during the rally. ICJ has already issued that these are war crimes that are going on. It's very simple, it's very straightforward, and we want to make sure that we're not allowing war criminals to get away with the actions that they're doing. So I feel... Rahel, Sinpo International News Report. Thank you for watching Sinpo International News Report. This program joining collaboration between Sinpo TV Indonesia and Fiery Media Dubai. Menyapa Malam coming back to you and have a great day. Makin mudah baca berita di aplikasi Sinpo ID. Pilih rubrik berita yang kamu suka seperti berita hukum, politik, peristiwa, budaya, olahraga, gaya hidup, dan berita dari kancah dunia. Selain itu, supaya nggak ketinggalan info update, kamu juga bisa cek laman utama berita terkini dan menyalakan notifikasi. Download aplikasi Sinpo ID sekarang juga.
Informasi strategi ekonomi dan bisnis dengan host dan narasumber yang berpengalaman yang dikemas dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 16.00 hanya di Sinpo TV. Bersama saya, Roni Francis. Dan saya, Doni De Keizer. Saksikan program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Sambut pagi hari dalam program Ngopi, obrol perkara ilmu bersama Ustadz Ahmad Haris dan Bunda Suri Susanti. Setiap hari pukul 5 pagi hanya di Sinpo TV. Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah kami sampaikan secara langsung dari tempat kejadian secara real time dalam program Breaking News Sinpo TV. Saksikan terus Breaking News Sinpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali kita kembali hadir menjumpai Anda dalam Menyapa Malam ini. Rangkuman informasi berkualitas siap temani Anda di malam hari. Sajian berita teraktual yang menjadi pembicaraan kami hadirkan ke layar kaca. Laporan dari berbagai peristiwa kami sajikan ke ruang informasi Anda. Kami hadirkan topik yang jadi sorotan dengan nuansa kekinian. Bangga sekali yang melihat sepak bola Indonesia akhirnya seperti itu. Selain main di Qatar, Presiden juga ikut nih ya, para menteri. Tapi bukan di Qatar. Ya, di Gorontalo. Ini di Gorontalo pada saat meninjau panen raya seperti itu, panen raya jagung di Provinsi Gorontalo. Dan kita berharap kok peristiwa-peristiwa seperti ini jauh-jauh lah ya, benar kan Andi ya. Karena mengerikan Curanmor, terus kayak kejadian seperti tadi yang nggak kita duga, nggak kita sangka, yang kita jauh-jauhkan nih bisa saja menimpa gitu. Dan kita tetap harus berhati-hati pemirsa. Saya Andi Rezaldi, saya Chef Hakung. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam dan sampai jumpa. Saksikan selalu Menyapa Malam setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Sinpo TV. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Sinpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Salam jumpa pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Sepekan bersama saya Syem Hakung. Beragam informasi selama sepekan kami sajikan untuk Anda. Rangkuman berita yang menjadi sorotan media massa siap menemani akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta. Bersama saya Syem Hakung, kita jelang informasi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Sinpo TV kembali hadir pemirsa dengan berbagai informasi yang terjadi di parlemen selama satu pekan terakhir dalam program Warta Parlemen bersama saya, Andi Rezaldi. Dari ruang komisi hingga ruang sidang paripurna, sejumlah keputusan penting kerap kali diputuskan oleh para wakil rakyat di gedung Dewan.
Agar tidak terlewatkan sejumlah peristiwa penting dan bersejarah dari gedung parlemen, kami sajikan kepada pemirsa Sinpo TV dalam Warta Parlemen. Hadir setiap Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Terima kasih Anda masih menyaksikan Menyapa Malam. Kita lanjut informasi ini, di mana anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Johan Budi Sabto Pribowo, tidak merasa kesulitan mengerjakan tes tertulis calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Johan Budi menjawab pertanyaan tes tulis berbekal dari pengalamannya sebagai pelaksana tugas pimpinan KPK. Ditemui usai tes tertulis calon pimpinan KPK, Johan menjelaskan ada 4 pertanyaan dalam tes tulis, serta ada soal pilihan yang jumlahnya 2 pertanyaan. Dalam hal ini, Johan Budi mengungkap alasan ingin kembali ke KPK karena dirinya bertekad untuk terlibat dalam upaya pemberantasan korupsi secara langsung. Selanjutnya terkait dengan banyaknya dari pengukuran lembaga survei yang menyebut tingkat kepercayaan publik terhadap KPK yang menurun. Kalau dari ukuran persepsi publik, beberapa survei menunjukkan bahwa lembaga KPK sedang tidak baik-baik saja. Jadi banyak di lembaga survei atau survei yang dilakukan oleh teman-teman media, saya baca ada di bawah KPK. Dukungan publik kepada KPK mulai luntur. Itu kita tidak tahu sebenarnya apa yang sedang terjadi, karena saya bukan dari sana, tapi berangkat dari situlah mungkin ya kalau saya bisa lolos, ya saya ingin kata-kata mutiaranya itu saya ingin mengembalikan marwah KPK. Ia pun telah menyampaikan niat untuk mundur dari Partai Kepuan Maharani. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Informasi selanjutnya, usai diperiksa 2,5 jam, Wali Kota Semarang Hefearita Gunaryanti irit bicara. Ita hanya menyampaikan alasannya tidak hadir pada pemeriksaan pertama karena harus menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Semarang. Usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Wali Kota Semarang Hefearita Gunaryanti alias Ita irit bicara terkait pemeriksaannya sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Kota Semarang. Ita diperiksa penyidik KPK sejak pukul 9 pagi hingga pukul 11.30 siang. Usai pemeriksaan, Ita pun mengatakan alasannya tidak hadir pada jadwal pemeriksaan Selasa lalu. Ita pun enggan merespon awak media yang menanyainya soal pemeriksaan hari ini. Ita juga enggan berkomentar terkait dirinya yang akan maju kembali di Pilkada mendatang. Saya hari ini memberikan data-data untuk lengkap karena ada kegiatan paripurna agar Bapak Polisi kepala daerah untuk memilih kita dan alhamdulillah KPK untuk menyerahkan. Diketahui KPK telah menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi, yakni pengadaan barang dan jasa, pemerasan terhadap PNS, penerimaan gratifikasi. Dari 4 tersangka tersebut, yakni 2 berasal dari penyelenggara negara dan 2 lainnya dari pihak swasta. Sejauh ini KPK telah melakukan penggeledahan pada 10 rumah pribadi, 46 kantor dinas atau OPD Pemkot Semarang, DPRD Jawa Tengah, 7 kantor swasta dan 2 kantor pihak lainnya. KPK juga turut menyita dokumen APBD tahun 2023-2024 beserta perubahannya, uang sekitar 1 miliar, dan mata uang asing 9.650 euro, serta barang-barang elektronik lainnya. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri selesai diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pemerintah Kota Semarang. Di mana juga Alwin bungkam kepada awak media yang menantikan sejak pagi di depan Gedung Merah Putih KPK. Usai menjalani pemeriksaan kurang lebih 5 jam di Gedung Merah Putih KPK Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis siang, Alwin Basri langsung bergegas meninggalkan kantor Komisi Anti Rasuah tersebut. Tanpa sepatah kata, Alwin melenggang keluar di belakang rekannya sembari mengelak setiap pertanyaan awak media yang menunggu sejak pagi hari. Menutup diri dengan jaket hitam dan masker putih, Alwin menembus hujan gerimis dan langsung bergerak menuju mobilnya yang menanti di depan gedung KPK.
Ketua Komisi D DPRD Jateng tersebut semula tiba memenuhi pemeriksaan penyidik KPK bersama dengan istrinya Hefearita Gunayanti Rahayu yang menjabat sebagai Wali Kota Semarang, Jawa Tengah. Hefearita lebih dulu menyelesaikan pemeriksaan dan pergi meninggalkan KPK pada sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat yang juga bungkam pada pertanyaan awak media. Ini merupakan pemeriksaan Alwin yang kedua sebagai saksi setelah sempat dipanggil KPK pada Selasa 30 Juli 2024 silam. KPK hingga kini belum mengungkap status Alwin dan Hefearita dalam proses penyidikan kasus ini, namun jubir KPK Tessa Mahardika memastikan ada 2 penyelenggara negara dan 2 pihak swasta sebagai tersangka. Alwin sendiri sempat membenarkan telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dari KPK sejak diperiksa pada 30 Juli lalu. Kasus ini mencuat usai KPK menggeledah sejumlah kantor pemerintahan di Kota Semarang, termasuk kantor Wali Kota dan kantor Komisi D DPRD Jawa Tengah. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi berikut ini di mana pihak kepolisian menerjunkan tim dari Puslap 4 ke lokasi ledakan tabung gas 12 kg di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Proses olah TKP dilakukan pasca ledakan akibat kebocoran tabung gas yang melukai 3 orang serta membuat 5 rumah lainnya ikut rusak. Sejumlah personil dari Puslap 4 Mabes Polri Kamis siang diterjunkan ke lokasi rumah yang hancur berantakan di Jalan Kaliandra 5 Perumahan Kencana Cengkareng, Jakarta Barat guna mengetahui penyebab ledakan. Selama hampir 1 jam, personil Puslap 4 memeriksa kondisi bangunan mulai dari halaman hingga ke dalam rumah yang porak-poranda. Dari hasil penyelidikan sementara, pemicu ledakan berasal dari kebocoran gas dari tabung gas ukuran 12 kg. Tadi dari lapor Mabes Polri sudah mengecek ke TKP, kemudian dicek di dalam ada ditemukan 2 tabung gas LPG 12 kilo berwarna merah jambu, kemudian 1 unit kompor gas, ada selang, kemudian ada regulator. Diduga kuat ledakan dari kebocoran gas LPG di TKP. Sebelumnya pada Kamis subuh, sebuah ledakan cukup kuat terjadi di rumah milik Helena di Perumahan Kencana. Kuatnya ledakan tidak hanya menghancurkan rumah korban, sedikitnya 5 rumah ikut terdampak kerusakan. Dari 7 orang penghuni rumah, 3 orang yang terdiri dari ibu, anak, dan seorang ART mengalami luka bakar dan luka akibat tertimpa puing, di mana mereka telah dibawa ke RS untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara 4 orang penghuni rumah yang selamat kini tengah diminta keterangan oleh petugas kepolisian sektor Cengkareng. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi selanjutnya, Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Dirmanto menyebut 3 orang terduga teroris yang diamankan oleh Densus 88 Anti Teror Mabes Polri telah menyewa rumah kontrakan selama 1,5 tahun. Di mana juga rumah kontrakan tersebut berada di Dusun Jeding, Desa Junrejo, Kota Batu Malang, Jawa Timur. Detasemen Khusus atau Densus 88 Anti Teror menangkap 3 terduga teroris di Jawa Timur pada Rabu malam. Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Dirmanto mengatakan 3 orang yang diduga sebagai teroris diamankan di sebuah rumah kontrakan. Dirmanto menuturkan rumah kontrakan tersebut telah disewa oleh terduga teroris selama 1,5 tahun. Jadi begini rekan-rekan sekalian, semenjak beberapa hari yang lalu Densus 88 Anti Teror Mabes Polri melakukan serangkaian penyelidikan ya di wilayah Batu ini. Ya kan? Jadi ini masih dalam rangkaian penyelidikan dugaan kasus teroris. Ya kan? Kemudian Polda Jatim ini membantu ya mengamankan proses penyelidikan yang dilakukan oleh teman-teman Densus 88. Kita menurunkan tim laboratorium forensik, kemudian juga tim dari Jibom Satbrimob Polda Jatim. Hingga saat ini, Polda Jawa Timur enggan untuk menjelaskan kronologis terkait peristiwa terduga teroris. Dari Jakarta, tim liputan Sinpo TV melaporkan. Akhir informasi kita di mana Densus 88 Anti Teror Mabes Polri menangkap 3 orang yang diduga sebagai teroris di Komplek Villa Syariah Bunga Tanjung, Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Penangkapan terduga teroris tersebut dilakukan pada Rabu malam 31 Juli 2024.
Tim Densus 88 Anti Teror, Mabes Polri menangkap 3 terduga teroris di Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Ketiga pria tersebut berhasil diamankan dari dalam sebuah rumah kontrakan yang saat ini masih dalam proses penggeledahan di tempat kejadian perkara. Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Dirmanto menjelaskan, penangkapan terhadap 3 orang tersebut merupakan serangkaian penyelidikan yang dilakukan di Kota Batu, Malang. Dirmanto mengaku pihaknya belum dapat menjelaskan lebih rinci terkait kronologis terduga teroris. Lebih lanjut, untuk membantu mengamankan proses penyidikan yang dilakukan Densus 88, Dirmanto menyebut Polda Jawa Timur turut menurunkan tim laboratorium, forensik, dan tim penjinak bom saat Brimob Polda Jawa Timur. Jadi begini rekan-rekan sekalian, semenjak beberapa hari yang lalu, Densus 88 Anti Teror Mabes Polri melakukan serangkaian penyelidikan ya di wilayah Batu ini. Jadi ini masih dalam rangkaian penyelidikan dugaan kasus teroris. Ya kan. Kemudian Polda Jatim ini membantu ya mengamankan proses penyelidikan yang dilakukan oleh teman-teman Densus 88. Kita menurunkan tim laboratorium forensik, kemudian juga tim dari Jibom Satbrimob Polda Jatim. Apakah ada terduga yang ini sebenarnya masuk kepada jaringan lama atau memang baru? Ya nanti ditunggu ya Mas, sekarang kan masih dalam proses pendalaman semua. Apakah ada terduga yang diamankan? Sementara ini ada 3 orang ya yang diamankan ya, jadi masih statusnya diamankan. Untuk proses lainnya nanti tolong ditunggu, ini kan masih berproses ya. Jadi konstruksi peristiwanya, konstruksi hukumnya mohon ditunggu rekan-rekan media. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Kalau kita melihat dari tayangan sebelumnya bahwa penangkapan yang kemudian dilakukan oleh Densus 88 terhadap terduga teroris ini dilakukan sejak Rabu malam, sehingga kita masyarakat tentunya menantikan bagaimana hasil dari pemeriksaan tersebut, Dewi. Benar sekali, kalau kita melihat bahwa memang Kombes telah menyatakan di mana pihak kepolisian telah menangkap ini sudah dikontrakan rumahnya dalam 1,5 tahun lebih tepatnya. Kita berharap ini segera dituntaskan karena kita takut sekali ya ini terjadi di kota-kota lainnya. Dan informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Dewi Made. Dan saya Tiara Diati mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.